datang ke channel saya kembali, channel Laru Dedis. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900/2069/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Di sini kita lihat bahwa peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 telah keluar tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerimaan pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022 dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Disampaikan sebagai berikut. Pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji 13 tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022 kepada operator negara yang bekerja pada instansi daerah, di mana besarannya tunjangan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Sini digarisbawahi tentang kemampuan keuangan daerah yang antara lain menggunakan dana transfer pemerintah pusat pada dana alokasi umum atau DAU dalam alokasi dasar yang telah memperhitungkan kebijakan tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13 berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang nomor 6 tahun 2021. Adapun penerimaan tunjangan hari raya untuk tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari PNS atau CPNS yang bekerja pada instansi daerah, pemerintah daerah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, serta wakil wali kota, pimpinan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah BLUD, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. 3. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K sebagai maksud pada ayat 2 huruf A dan huruf P terdiri dari ini komponen-komponen yang ada dalam THR dan gaji 13, yaitu pertama gaji pokok, kedua tunjangan keluarga, ketiga tunjangan pangan, keempat tunjangan jabatan dan tunjangan umum, serta ada penambahan penghasilan paling banyak 50% bagi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan kelas jabatan. 4. Tunjangan hari raya dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, ini yang khusus untuk CPNS, akan mendapatkan 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga seperti biasa, yang lainnya cuma berbedanya dia hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 80% saja. Yang kelima, tunjangan hari raya dan tunjangan gaji 13 bagi gubernur wakil gubernur seperti yang bisa kita lihat. Sini saya akan membahas tentang PNS saja. Untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman membacanya sendiri. Di sini di poin nomor 9, pemerintah daerah melakukan pembayaran untuk tunjangan hari raya paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Nomor 2, dalam hal tunjangan hari raya tunjangan hari raya dapat dibayarkan jika seandainya pembayaran tidak bisa terbayar untuk sebelum hari raya, maka setelah hari raya juga bisa tetap dibayarkan. 3. Besaran tunjangan hari raya yang dibayar didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada April tahun 2022. Di sini
gajinya seperti di gaji yang April. Jika sudah ada kenaikan gaji di April, otomatis kemungkinan tunjangan THR-nya sama seperti bulan April. Gaji 13 paling lambat pada bulan Juli tahun 2022. Nomor 2, dalam hal gaji ke-13, jika belum dapat dibayarkan pada bulan Juli maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Besarannya sama seperti tadi, gajinya mengikuti bulan Juni. Terus nomor 10, pembayaran tunjangan hari raya 13 dikenakan pajak penghasilan. Di sini tunjangan dan gaji 13 akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan. Tunjangan hari raya dan gaji 13 dibayarkan APBD tidak termasuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru PNS. Tambahan penghasilan bagi yang guru PNS, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Di sini jika ada terdapat tunjangan yang lain yang biasanya kebanyakan bagi guru, maka tidak akan mendapatkan di dalam komponen THR dan gaji 13 tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya atau gaji 13 yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah atau Perkada. Berkenaan hal tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri menyurati ke gubernur dan bupati agar segera melakukan atau mengatur tentang peraturan kepala daerah untuk pembagian atau pencairan THR dan gaji 13 tersebut, di mana di poin A 13 poin A mempersiapkan dan mempercepat penetapan perkada mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk pejabat gubernur dan pejabat wali kota, tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Di sini dia ada sedikit keringanan, jadi jika sudah ada perkada maka pencairan bisa dilaksanakan sesuai dengan perkada tersebut. B. Melakukan pembayaran tunjangan raya diupayakan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada April 2022. Pemberian gaji 13 diupayakan paling cepat bulan Juli, yang dibayarkan berdasarkan komponen seperti di poin di atas sebelumnya. Komponen penghasilan bulan April 2022 untuk pembayaran tunjangan hari raya dan komponen penghasilan bulan Juni untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana huruf B bukan merupakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi calon PNS dan P3K. Juga memperhitungkan komponen penghasilan tidak termasuk komponen perhitungan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji 13 sehingga tidak masuk dalam penghitungan pertimbangan objektif lainnya pada tambahan penghasilan. D. Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD tahun 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran tunjangan hari raya dan gaji 13. Dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD tahun 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun 2022 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan pada Perda tentang perubahan APBD tahun 2022 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini dimaksudkan adalah tentang jika ada daerah yang belum menganggarkan untuk tunjangan hari raya agar bisa dialokasikan
dan persetujuannya melalui DPRD. Pengelolaan anggaran tunjangan hari raya dan gaji 13 tahun 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya nomor 14. Selanjutnya diminta kesediaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana amanat pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah untuk melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji 13 di masing-masing pemerintah daerah untuk APBD tahun 2022. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Di sini kemarin kita sudah mendengarkan instruksi dari Menteri Keuangan, dan hari ini surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri menyurati kepada pimpinan di daerah, khususnya gubernur dan bupati atau wali kota, agar segera melakukan tindak lanjut dengan membuat perkada agar THR dan gaji 13 segera dicairkan. Dan sudah kita menyimak bersama-sama komponen-komponen apa saja yang akan kita terima pada THR dan gaji 13 ini. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan see you the next video.